Google bingung mau baca yang mana. Halo Bren, kembali lagi di Amanda Channel. TNI Angkatan Laut dengan kapal perang pasukan bela diri Jepang atau JMSDF terjadi adu bacot, Bren. Hal ini adalah untuk menggelar latihan bersama berupa passing exercise dari ZEE Barat Daya Pulau Jemaja hingga keluar dari perairan Natuna Utara Selasa tanggal 6 kemarin, Bren. Dirilis dari situs TNI Angkatan Laut. Wow, ini Mimin baru denger jika Indonesia melakukan latihan perang besar-besaran dengan Jepang karena ini adalah hal yang langka, Bren. Ya, ketimbang latihan perang dengan China, mending dengan Jepang karena produk-produknya bukan kaleng-kaleng rengginang tentunya, Bren. Nah, TNI AL menugaskan unsur gelar operasi BKO Gugus Tempur Laut Koarmada 1 yaitu KRI John Lee 358 dan KRI Sutanto 377 dalam latihan tersebut, sedangkan pasukan bela diri Jepang melibatkan unsur JS Kaga DDH 184 dan JS Ikatsuki DD 107, Bren. Wow, ini tentunya latihan besar yang melibatkan dua negara antara Indonesia dan Jepang. Tapi sebelum lanjut, kita dengarkan intro dulu ya, Bren. Seluruh kota merupakan tempat bermain yang asik. Oh senangnya, oh senang sekali. Usut punya usut, gugus tempur kedua negara yaitu TNI Angkatan Laut dan JMSDF setelah melaksanakan latihan perang di ZEE Barat Daya Pulau Jemaja di laut melaksanakan salute and greeting antara Koarmada 1 Laksamana TNI Dato Rusman dengan Rel Admiral Kono Yasugi, Bren. Komandan Gaspura Koarmada 1 menyampaikan salam hormat dan selamat datang kepada Commander Angkatan Laut Jepang di perairan ZEE Indonesia. Bagaimana menurutmu terkait latihan yang melibatkan Jepang di Laut Natuna, Bren? Tambah bacotnya di kolom komentar. Usut punya usut. Latihan bersama dilanjutkan dengan komunikasi menggunakan isyarat bendera yang dipimpin oleh KRI John Lee 358. Latihan RAS yaitu prosedur manuver dalam pemindahan logistik yang dipimpin oleh pasukan bela diri Jepang. Di saat latihan seperti ini, Bren, yang Mimin heran kapal Vietnam kok tidak nongol gitu loh, Bren. Kalau di saat latihan Indonesia dan Jepang ini kapal Vietnam nongol di sana pasti ngeri-ngeri sedap, bukan? Tinggal shot buat latihan. Bercanda, Bren. Usut punya usut. Dalam kegiatan latihan bersama tersebut dilaksanakan pertukaran cindera mata antara Dangus Purla Koarmada 1 dan Koarmada KRI John Lee dengan RADM Kono dan JS Kaga milik Angkatan Laut Bela Diri Jepang. Jadi terjadilah pertukaran cindera mata. Materi latihan dilanjutkan dengan manuver taktis yang dipimpin oleh KRI Sutanto dan diakhiri dengan free well pass. Pada akhir latihan, kapal perang milik Angkatan Bela Diri Jepang mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Koarmada 1 dan kedua unsur KRI dalam latihan tersebut. Wow, semakin mesra ini, Bren, hubungan diplomatik antara Indonesia dan Jepang. Bagaimana menurutmu terkait hal ini? Tambah bacotnya di kolom komentar. Komandan Guspurla Koarmada 1 Laksamana Pertama TNI Dato Rusman menyampaikan, yang pertama, Bren, kami sangat senang bertemu dan latihan bersama dengan kapal perang pasukan bela diri Jepang. Poin yang kedua, berlatih dengan Angkatan Laut negara sahabat yang profesional ataupun bukan kaleng-kaleng untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas dalam menjaga stabilitas kawasan di Natuna Utara. Secara terpisah, Panglima Koarmada 1 Laksamana Muda TNI Abdul Rashid menyampaikan, pada masa pandemik COVID-19 ini, TNI Angkatan Laut dalam hal ini Koarmada 1 secara aktif melakukan peran diplomasi militer. Jadi jangan kendor meskipun ada pandemik virus, ya tetap latihan, Bren, terutama dengan negara-negara yang adidaya seperti Jepang itu, kita akan lebih maju. Banyak ilmu yang bisa diserap dari negara yang bukan kaleng-kaleng, Bren.
Salah satunya melaksanakan latihan bersama brand dengan negara-negara sahabat menggunakan metode passing untuk mempererat hubungan internasional dan menjaga stabilitas di kawasan. Mimin sangat demen jika Indonesia berlatih perang dengan Jepang karena Jepang itu dengan Indonesia sendiri tidak ada masalah apa-apa ataupun saling caplok seperti halnya China brand. Jadi tidak kebanyakan bacot dengan Indonesia. Ya inilah negara Jepang. Sebelumnya brand pada tanggal 23 September yang lalu, Kemenhan Jepang juga kunjungi Indonesia, tepatnya ke PT PAL Surabaya. Direktur Pembangunan Kapal PT PAL Indonesia Persero, Turitan Indaryo didampingi Direktur Rekayasa Umum Pemeliharaan dan Perbaikan Sutrisno menyambut hangat kunjungan Direktur Acquisition Teknologi and Logistik Kementerian Pertahanan Jepang, Rel Admiral Hoshi Naoya pada Rabu tanggal 23 September kemarin. Wow, pokoknya Jepang mulai mesra lah brand dengan Indonesia. Direktur Pembangunan Kapal dalam sambutan yang disampaikan langsung menggunakan bahasa Jepang brand menyatakan selamat datang dan kebanggaan atas kunjungan Kemenhan Jepang berserta rombongan. Sementara Kemenhan Jepang dalam sambutan menyatakan apresiasi dan rasa terima kasih atas kesempatan yang diberikan guna menilik potensi kerjasama dengan PT PAL Indonesia Persero dengan Jepang. Turut mendampingi dalam kunjungan tersebut adalah Atase Pertahanan Jepang di Indonesia dan delegasi industri maritim Jepang brand. Wow. Dalam pertemuan yang penuh keakraban, Direktur Pembangunan Kapal menyampaikan profil serta produk-produk yang menjadi unggulan PT PAL Indonesia seperti kapal cepat rudal dan kapal varian landing platform dock, kapal selam Nagapasa Class hingga kemampuan desain dan persenjataan produk alutsista PT PAL Indonesia. Pada kesempatan tersebut juga dilakukan paparan profil dan produk dari industri maritim Jepang brand. Nah, brand itu tadi pembahasan admin seputar menegangkan kapal perang TNI Angkatan Laut baku hantam dengan kapal perang Jepang. Bagaimana menurutmu terkait hal ini? Silahkan adu bacot di kolom komentar. Nah brand, oke, sekian dulu video dari Amanda Channel. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang dan tentunya bisa bermanfaat bagi kalian semua. Nantikan video menarik dari kami lainnya. Terima kasih, see you next time, bye.